menerima pasien atas nama Bapak Kurniawan, umur 58 tahun dengan diagnosa hipertensi. Bapak Kurniawan ini datang ke IGD dengan keluhan pusing hebat dan tubuh terasa berat sejak 3 jam sebelum masuk rumah sakit. Dan untuk tekanan darahnya saat masuk itu 190/110. Pasien juga memiliki riwayat hipertensi sejak 5 tahun yang lalu, kemudian jarang kontrol dan tidak rutin minum obat. Pasien tidak ada riwayat penyakit jantung maupun stroke sebelumnya. Dan untuk kesadarannya kompos mentis, GCS-nya 15, tekanan darah setelah penanganan IGD itu 170/100, untuk nadinya 88 kali per menit, tidak ada nyeri dada maupun gangguan penglihatan, dan sudah diberikan kaprofil 25 mg sublingual di IGD. Nah, untuk itu mohon dilanjutkan pemantauan tekanan darah setiap 4-6 jam, kemudian dilanjutkan terapi anti hipertensi sesuai advice dokter, dan edukasi pasien terkait kepatuhan obat. Baik, Narsilia, kami akan melanjutkan perawatan untuk Bapak Kurniawan ya, Narsilia. Baik, Bu Maratin, dokumen rekam medis dan hasil pemeriksaan sudah saya lengkapi. Saya izin bertugas kembali diri, Ibu. Ya, baik. Ya, permisi, Ibu. Ya. Selamat pagi. Sebelum memulai dinas pagi ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya kita akan melakukan free conference. Nurse Maratin, silakan sampaikan rencana asuhan keperawatan pasien hari ini. Baik, kita akan mengelola pasien yaitu Bapak Kurniawan umur 58 tahun dengan diagnosa yaitu hipertensi, baru pindah dari IGD pada dini hari tadi dengan tekanan darahnya yaitu 170/100. Lalu rencana asuhan keperawatannya yaitu yang pertama pemantauan tekanan darah 4-6 jam, yang kedua yaitu pemberian antihipertensi sesuai anjuran dokter, yang ketiga yaitu observasi tanda-tanda perburukan seperti nyeri dada, lalu gangguan penglihatan, tirah baring, yang keempat yaitu edukasi diet rendah garam, yang kelima yaitu kepatuhan minum obat. Baik, Nursilda, Anda bertanggung jawab untuk pemantauan tanda-tanda vital dan pemberian terapi kepada Bapak Kurniawan. Nursilda, Anda membantu observasi dan memberikan diet rendah garam. Baik, Nurse Gina, siap dilaksanakan. Baik, Nurse Gina, saya akan mulai edukasi diet rendah garamnya setelah pasien lebih tenang. Baik, bagus. Pastikan semua tindakan dilaksanakan dengan lengkap. Konferensi kita tutup. Selamat bertugas. Terima kasih, Mas. Selamat siang. Saya akan menyampaikan press conference dengan data SBAR. Sebelumnya saya akan melihat datanya terlebih dahulu ya. Baik, baik, untuk Bapak Kurniawan saat ini tekanan darahnya itu 150/95, sudah membaik dibanding saat masuk ya. Keluhan pusingnya itu berkurang. Lalu dengan Bapak itu ada hipertensi urgensi, riwayat hipertensi 5 tahun tidak terkontrol, mendapat terapi amlodipin 10 mg per oral 1x1 dan captopril 25 mg bila tekanan darah di atas 160/100. Lalu kesadaran kompos mentisnya itu tidak ada nyeri dada, tidak ada gangguan penglihatan. Pasien sudah dapat menerima edukasi diet rendah garam dengan baik, namun masih dianjurkan tirah baring. Nah, mohon dilanjutkan pemantauan tekanan darah tiap 6 jam, lanjutan terapi sesuai jadwal, lanjutan edukasi kepatuhan minum obat, serta kontrol rutin setelah pulang. Baik, Nurse Martin, terima kasih atas data yang telah diberikannya ya. Mari kita sama-sama untuk memvalidasi langsung saja ke pasiennya ya. Baik, Nurse. Selamat siang Bapak Kurniawan. Gimana nih kondisinya hari ini? Apakah sudah lebih baik? Sudah mendingan, Nas, kursinya berkurang. Oh, kursinya berkurang, baik. Oke, Bapak, nanti saya akan kesini terus ya untuk memantau tekanan darah Bapak secara berkala ya Pak ya. Bapak tetap istirahat di sini. Kami juga akan lanjutkan edukasi tentang pola makan rendah garam agar tekanan darah Bapak tetap stabil ya. Baik, Nurse Martin, terima kasih atas menerima pasiennya ya.
Baik, sama-sama selamat bertugas. Terima Ya, kasih. baik. Selamat siang. Selamat siang, Mas. Saya di sini sebagai Katim ingin memimpin untuk post conference kita. Sebelumnya terima kasih telah bekerja keras ya dari pagi hingga siang ini telah melakukan tindakan keperawatan kepada pasien dengan baik. Oke, untuk sebelum dimulai konferensinya, saya pimpin doa dulu ya. Untuk berdoa, saya mulai dengan kepercayaan masing-masing. Baik, kita langsung mulai saja ya untuk post conference-nya. Silakan Mas Gia, bagaimana perkembangan Bapak Kurniawan? Oke, baik Ibu. Tadi saya sudah memeriksa tekanan darah Pak Kurniawan, yaitu tekanan darahnya terakhir pada pukul 20.00 ada 140/90 mmHg dan sudah turun ya Bu itu secara signifikan. Nah, dibandingkan sebelum masuknya itu ada di 190/110 mmHg. Jadi pasien tidak ada keluhan pusing lagi maupun nyeri dada. Untuk edukasi, Bapak Kurniawan sudah dapat menyebutkan kembali contoh makanan yang harus dihindari karena tinggi garam dan menyatakan akan lebih rutin minum obat serta kontrol setelah pulang. Baik, laporannya bagus ya terkait progres Pak Kurniawan. Bapak juga masalah keperawatannya sudah teratasi, kondisinya juga sudah stabil. Terus tingkat pengetahuan tentang manajemen hipertensinya juga meningkat. Oke, karena kondisi pasiennya sudah bagus, tolong ada informasi dari dokter bahwa pasien akan dipulangkan. Tolong ya untuk para nurse di sini untuk merencanakan discharge planning-nya. Baik, Nurse Fitri. Akan kami Selamat pagi Pak Kurniawan. Pagi Nas. Baik, di sini sesuai anjuran dari dokter, Bapak udah boleh pulang ya Bu ya Pak pada pagi hari ini. Tapi sebelum Bapak pulang, kami mau mengasih edukasi ini kepada Bapak dan keluarga juga ya. Baik Nas, saya dan keluarga mendengarkan. Oke. Yang pertama tentang obat ya Pak. Nanti Bapak pulang sambil kita bekelin obat amlodipin. Nah itu tuh Bapak harus meminumnya rutin setiap hari sesuai jadwal ya Pak ya. Walaupun Bapak udah ngerasa nggak pusing, Bapak udah ngerasa nggak ada gejala, tapi Bapak harus tetap meminumnya. Karena apa? Karena obat itu tuh untuk menstabilkan tekanan darah Bapak. Lalu yang kedua tentang makanan rendah garam. Bapak nanti di rumah kami anjurkan tetap menerapkan diet ya Pak, diet rendah garam itu. Nanti Bapak harus mengontrol makanan olahan, terus ada makanan asin juga dikontrol, minyak-minyakan, gorengan gitu Pak, kalau bisa dikurangin. Nanti Bapak di rumah jangan lupa makan sayur dan buah yang banyak ya Pak. Lalu yang ketiga ada tentang aktivitas. Nanti Bapak di rumah udah bisa melakukan aktivitas ringan, tapi harus secara bertahap ya Pak ya. Nanti juga kalau bisa stresnya dikontrol, jangan sampai stres. Terus juga tidurnya yang cukup, jangan begadang. Dan yang terakhir kalau misalnya Bapak masih ngerokok, kalau bisa dikurangin ya Pak. Kalau bisa mah nggak usah ngerokok ya. Iya betul. Adapun bahaya yang harus diwaspadai ya Bu untuk bapaknya. Misal bapaknya mengalami pusing hebat, nyeri dada, pandangan kabur, bicara pelok, Ibu bisa langsung membawa Bapak ke fasilitas terdekat. baik, terima kasih. Terus untuk selanjutnya jadwal kontrolnya itu 1 minggu selanjutnya ya Bu. Nanti untuk mengevaluasi dan terapi lanjutan. Lalu yang terakhir dampingi Bapak untuk kontrol dan juga selalu mengingatkan Bapak minum obat secara teratur ya Bu. Baik, terima kasih atas informasinya. Baik, ini sebelumnya sebelum Bapak pulang kita punya leaflet hipertensi ini ya Pak. Nanti Bapak bisa dilihat nih di sini untuk pengingat juga ya. Iya, untuk pengingat juga. Ada yang ingin Bapak tanyakan, ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada Nas. Tidak ada, kayaknya cukup Mas. Oke, baik. Berarti udah mengerti ya Pak Bu ya. Baik, di sini sebelum kita pamit, kita mau ngasih leaflet edukasi tentang hipertensi ya. Ini tuh sebagai pengingat juga untuk Bapak dan Ibu di rumah nanti. Baik, ini leafletnya. Diterima ya Bu. Semoga selalu sehat ya Pak.
Baik Pak, kami izin pamit ke ruang perawat ya. Jika perlu apa-apa lagi bisa keluarganya langsung ke ruang perawat. Kami izin pamit ya Pak, Bu. Semoga sehat selalu. Pamit ya Pak. Permisi.